Teka-teki kematian wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan di tempat persembunyiannya. Peringatan Hari Buruh di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Dari pembangunan yang tidak jelas di kantor desa. Puluhan rumah rusak akibat banjir bandang yang menerjang permukiman warga di Sanggau, Kalimantan Barat. Sebuah mobil menabrak 7 sepeda motor pelanggan warung sate yang terparkir di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Halo, selamat pagi. Sekali saya Asran Syedian Utri Farza kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi. Kali ini pemirsa hari Kamis 2 Mei 2024. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, teka-teki kematian wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan wajah tertunduk, pria ini hanya bisa pasrah saat digiring polisi. Lelaki berusia 29 tahun ini diduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 25 April 2024 lalu. Terduga pelaku dibekuk petugas gabungan di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi hingga kini masih menggali motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Penangkapan pelaku berawal dari adanya rekaman kamera pengawas di sebuah hotel di kota Bandung, Jawa Barat yang diduga menjadi lokasi pembunuhan. Dalam rekaman video terlihat, pelaku dan korban masuk ke kamar hotel pukul 9:51 pada 24 April 2024 atau sehari sebelum korban ditemukan tewas. Sekitar 9 jam kemudian atau pukul 18:40 terduga pelaku keluar seorang diri dengan membawa koper berwarna hitam dan diduga berisi jasad korban. Ada videonya juga, saya membenarkan ada video itu. Ada terlihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar membawa koper. Ada juga proses antara terduga pelaku dan korban ini juga masuk kamar. Koper berisi jasad wanita sebelumnya menggegerkan warga Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 25 April 2024 lalu di semak-semak pinggir jalan Inspeksi Kalimalang. Ada sejumlah luka lebam di wajah korban. Jasad wanita berusia 50 tahun ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang sedang membersihkan sampah. Tim Liputan melaporkan. Seorang oknum TNI viral di media sosial usai melakukan penganiayaan kepada seorang sopir mobil catering di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya memukul korbannya hingga berdarah, oknum TNI itu juga merusak kaca spion mobil yang dibawa oleh korban. Langsung di situ. Ya, mulai kapan kamu? Buktinya mana? Inilah video viral yang memperlihatkan cekcok antara seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut dengan seorang sopir jasa boga atau catering di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Pertikaian itu diduga bermula saat mobil oknum TNI disalip dan merasa jalannya dihalang-halangi oleh mobil catering. Saat mobil korban diberhentikan, oknum TNI langsung memukul korban hingga hidungnya berdarah. Tak terima dipukul, korban lantas mengejar mobil terduga pelaku dan kembali bersih tegang di pinggir jalan. Hingga oknum TNI tersebut merusak kaca spion mobil catering yang dibawa korban. Pada Selasa sore, sejumlah anggota TNI Angkatan Laut bersama terduga pelaku telah datang ke tempat kerja korban untuk melakukan pertemuan sekaligus klarifikasi. Namun, pertemuan antara kedua belah pihak tak berhenti sampai di situ. Sopir mobil catering dan oknum TNI kembali bertemu di Mapolsek Cilengsi pada Rabu malam, dan kedua belah pihak kemudian sepakat untuk berdamai. Bahwa benar saya pengendara mobil pick up Gernek mengakui
melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengendarai mobil secara kencang dan ugal-ugalan setelah terjadinya tindakan pemukulan dengan maksud untuk mengejar mobil Kopa Khairul untuk meminta penjelasan. Saya Kopa Khairul bahwa benar saya telah melakukan tindak pemukulan terhadap saudara Afif dan saya beserta saudara Afif telah saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Dalam kasus penganiayaan ini, sopir mobil catering sebenarnya telah menjalani visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileungsi. Namun laporan tersebut diarahkan petugas ke Pom AL karena terduga pelaku merupakan seorang anggota TNI. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Usai kebadang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik diantaranya. Sebuah pabrik roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Bergabung dalam Fokus Pagi bersama saya Audrey Farsa dan Asran Sadi. Kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Sebuah pabrik roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Kebakaran dipicu percikan api yang menyambar tabung gas. Kebakaran juga menimpa sebuah rumah panggung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 5 unit motor ikut terbakar. Rumah panggung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar ini terbakar Rabu siang. Lorong yang kecil dan sempit menyulitkan pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi kebakaran. Karena tidak cepat dipadamkan, api dengan cepat merembet dan bahkan menghanguskan 5 motor yang diparkir di kolong rumah. Tidak saja rumah panggung, api juga menghanguskan rumah toko yang menjual aksesoris telepon seluler. Sejumlah karyawan toko berusaha mengeluarkan barang dagangan agar luput dari kebakaran itu. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 6 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Akses yang masuk di dalam itu agak sempit. Jadi ada jalur lagi satu, sama jalurnya juga agak sempit. Infonya jam berapa ini, Pak? Jadi kejadiannya tadi 12.30. Kalau sumber api dari mana ini Pak arahnya? Jadi sumber apinya Pak kami belum diketahui. Kebakaran juga menimpa sebuah pabrik roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat kepulan asap membumbung tinggi dari pabrik yang terbakar. Tiupan angin yang cukup kencang menyebabkan api cepat menyebar dan menghanguskan seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran dari Pos Cicalengka kemudian menurunkan 3 unit mobil damkar. 30 menit kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan. Soalnya itu tabung gasnya banyak kan di bawah. Mau diambilin, takut yang di atas yang meletusnya. Makanya pada keluar semua. Dugaan sementara kebakaran itu dipicu adanya percikan api dan menyambar tabung gas yang bocor. Peristiwa kebakaran itu dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Cileunyi. Sementara kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sebuah gudang tempat penyimpanan BBM di Lampung Selatan, Lampung, ludes terbakar. 2 kendaraan yang biasa digunakan untuk mengangkut BBM juga hangus terbakar. Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan bakar minyak di Desa Candi Mas, Natar, Lampung Selatan, Lampung Rabu pagi. Kobaran api cepat membesar akibat banyaknya BBM jenis solar di lokasi kejadian. Selain membakar gudang, api juga meludeskan 1 motor dan 2 mobil pengangkut BBM yang terparkir di depan gudang. Api baru bisa dipadamkan 7 jam kemudian. Saat melakukan pemadaman, bahan bakar yang sudah tercampur dengan oli ini, dengan air ini, dia menguap dan keluar dengan serta terbakar mendekati mobil pemadam posko Natar. Ya, ada sedikit kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, sementara untuk memastikan penyebab kebakaran, Polres Lampung Selatan masih melakukan penyelidikan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung.
Ribuan buruh menggelar unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei. Ya, dalam aksinya para buruh mengajukan beberapa tuntutan ke pemerintah, salah satunya penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sejumlah elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Di Cakung, Jakarta Timur, 3.000 buruh turun ke jalan di kawasan industri Pulau Gadung sejak Rabu pagi. Menggunakan sepeda motor dan atribut aliansi buruh, mereka berkumpul untuk melakukan long march ke Bundaran Hotel Indonesia. Sesampainya di Bundaran HI, aliansi buruh dari Jakarta dan sekitarnya langsung menyuarakan aspirasi mereka. Dalam aksi tersebut, para buruh mendesak agar pemerintah segera menghapus sistem kerja kontrak dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, buruh juga meminta penyesuaian upah yang menurut BPS berada di angka 7 juta rupiah per bulan. Bagaimana dengan pakaian, jajan anak? Nggak cukup kalau upah minimum seperti yang sekarang ini sekitar 4,9 atau 5,1. Jadi mendekati angka 7 juta rupiah hasil survei BPS, namanya SBH, survei biaya hidup. Sementara itu, ribuan buruh juga berkumpul di Stadion Madia, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu siang. Mereka datang dan mendengarkan orasi serta pidato kebangsaan dari sejumlah pimpinan organisasi serikat buruh. Para buruh kembali menyoroti aturan Omnibus Law yang dianggap menghimpit ruang gerak kaum buruh. Meski ribuan buruh turun ke jalan, namun peringatan May Day tahun ini berlangsung kondusif. Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman serikat buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa para buruh, aparat polisi dan TNI menurunkan sedikitnya 800 personel. Tim Liputan melaporkan. Ya, tidak hanya di ibu kota, Hari Buruh juga dirayakan di sejumlah daerah di Indonesia. Sejumlah aksi unjuk rasa berjalan damai, namun ada juga yang berlangsung ricuh. Kericuan mewarnai unjuk rasa memperingati Hari Buruh oleh puluhan mahasiswa di depan kantor DPRD Sulsel Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu sore. Saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau massa aksi yang hendak membakar ban bekas di tengah jalan. Satu mahasiswa yang dianggap sebagai provokator diamankan polisi untuk diperiksa. Di lokasi berbeda, mahasiswa bersitegang dengan petugas saat hendak memblokade Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Salah seorang massa aksi yang tersulut emosi bahkan melempar ban bekas hingga nyaris mengenai Kapolsek yang bertugas. Dengan membawa spanduk dan poster, ratusan buruh di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi damai. Aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh tanggal 1 Mei tersebut berlangsung di kantor Gubernur Jawa Timur. Kepada penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, para buruh menuntut agar menghapus sistem outsourcing dan menolak upah minimum. Sementara di Denpasar, Bali, ratusan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri mendatangi kantor Gubernur Bali. Mereka menuntut agar pemerintah Provinsi Bali segera memperbaiki nasib para pekerja di sektor pariwisata. Masa mendesak agar para pekerja kontrak dijadikan karyawan tetap. Selain itu, pemerintah didesak segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, menindak tegas tenaga kerja asing ilegal, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan. Kita beralih ke informasi lainnya, banjir bandang menerjang rumah warga di Sanggau, Kalimantan Barat. Akibatnya beberapa rumah warga rusak dihantam derasnya arus air. Akibat dari pembangunan yang tidak jelas di kantor desa. Hujan deras dengan intensitas tinggi membuat sungai Batu di Desa Lape, Kabupaten Sanggau meluap Rabu sore. Luapan sungai mengakibatkan banjir bandang dan menerjang setidaknya 17 rumah warga yang berada tak jauh dari sungai. Selain rumah warga, banjir juga merendam sebuah sekolah dengan ketinggian mencapai 60 cm. Setelah 3 jam, banjir bandang mulai surut. Petugas BPBD Kabupaten Sanggau membantu warga membersihkan rumah yang rusak akibat terjangan banjir. Kira-kira ketinggian air itu 1 meter.
Tapi banjir bandang ini terjadi kurang lebih selama 3 jam. Terjadi di banjir bandang dan kita di lokasi juga sampai selesai air surut kita kembali ke posko DNC ini. Hingga Rabu malam, sebagian warga masih mengungsi di rumah kerabat sambil menunggu banjir surut. Pihak BPBD juga masih mendata jumlah kerusakan yang disebabkan banjir bandang. Dede Iskandar melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ya, dalam sepekan terakhir, Gunung Lewotobi laki-laki sudah 5 kali erupsi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur belum berhenti erupsi. Erupsi gunung tersebut terekam seismogram pada Rabu siang selama durasi sekira 2 menit. Dalam sepekan terakhir, Gunung Lewotobi laki-laki sudah 5 kali erupsi. Masyarakat yang bermukim di sekitar gunung agar mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Selain itu, warga dan wisatawan juga diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat kawah gunung. Status Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berada di level 2 atau waspada. Sementara itu, bantuan bagi pengungsi erupsi Gunung Ruang saat ini terpusat di posko utama di Desa Apeng Sala, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara ratusan warga dievakuasi menggunakan kapal milik Basarnas melalui Pelabuhan Minanga, Tagulandang Utara, Sulawesi Utara menuju Likupang, Minahasa Utara pada Rabu pagi. Sebanyak 109 warga Pulau Ruang dan Tagulandang yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro mengungsi menggunakan kapal Basarnas KN Bimasena Rabu pagi. Warga yang mengungsi berasal dari sejumlah desa yang rumahnya rusak terdampak erupsi Gunung Ruang. Sejumlah pengungsi mulai dari anak-anak hingga orang tua diberangkatkan dari Pelabuhan Minanga, Kecamatan Tagulandang Utara, Sulawesi Utara menuju ke Pelabuhan Munte di Kupang, Minahasa Utara. Setelah tiba di Pelabuhan Munte, warga yang dievakuasi nantinya dijemput pemerintah provinsi untuk proses evakuasi berikutnya. Hingga kini, Gunung Ruang masih mengeluarkan abu vulkanik. Bahkan, hembusan abu vulkanik Gunung Ruang menyebar hingga ke Provinsi Gorontalo. Di Pelabuhan Tagulandang, sebanyak 330 warga langsung berdesakan masuk kapal KRI Kakap 811 Angkatan Laut yang hendak mengevakuasi mereka ke Kota Manado dan Bitung Rabu sore. Anak-anak hingga orang dewasa terpaksa tidur beralaskan tikar seadanya. Ratusan warga ini rencananya akan mengungsi ke keluarga dan kerabat di kota tujuan masing-masing. Para pengungsi akan dibawa ke dermaga Satrol Samuel Languyut TNI Angkatan Laut Kota Bitung. Sejak Selasa, 1.002 pengungsi telah diangkut KRI Kakap ke Kota Bitung sejak erupsi terjadi. Selain mengevakuasi warga dari Pulau Tagulandang menuju Kota Bitung, kapal KRI Kakap juga mengantar bantuan berupa sembako dari TNI Angkatan Laut Lantamal 8 Manado bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Tercatat, dari data BNPB, sekitar 12.000 lebih warga di Pulau Ruang dan Tagulandang telah mengungsi ke tempat aman. Dan kita juga membawa sebagian dari barang-barang yang belum kita terdistribusikan. Sekaligus kita akan mengevakuasi pengungsi yang kita utamakan adalah lansia dan anak-anak di bawah umur untuk kita bawa ke Bitung. Posko induk yang menampung bantuan pengungsi berada di Desa Apeng Sala, Kecamatan Tagulandang. Ada beberapa wilayah yang menjadi lokasi pengungsian, seperti di Tagulandang, Kepulauan Siau, Minahasa Utara, dan Kota Bitung. Hingga Rabu sore, Gunung Ruang masih terus mengeluarkan abu vulkanik dengan ketinggian 150 hingga 200 meter dari puncak gunung. Yaya Piri melaporkan dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Bandara Jalaluddin Gorontalo dan Bandara Internasional Samratulangi Manado ditutup sementara pada hari Rabu akibat erupsi Gunung Ruang. Selain itu, pelayaran di Pelabuhan Manado tujuan Pulau Tagulandang juga dihentikan sementara. Akibat erupsi Gunung Ruang, keberangkatan kapal tujuan Tagulandang ditunda sementara waktu. Sejumlah kapal nampak masih bersandar di dermaga Pelabuhan Manado. Namun untuk keberangkatan kapal ke wilayah lain masih berjalan normal.
Pihak kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Manado akan terus berkoordinasi dengan BMKG untuk pembukaan kembali pelayaran ke Tagulandang. Sementara itu pada Rabu siang, aktivitas Bandara Jalaluddin Gorontalo tampak sepi pasca penutupan sementara oleh otoritas bandara. Penutupan disebabkan hujan abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Otoritas bandara beserta pihak terkait terus melakukan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan dampak abu vulkanik Gunung Ruang terhadap wilayah Gorontalo. Pelayanan penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi Manado masih ditutup pada Rabu siang. Hal ini dilakukan karena situasi dan kondisi yang belum kondusif serta aman untuk melakukan penerbangan. Dari pantauan BMKG Manado, sebaran abu vulkanis Gunung Ruang di langit Manado dan sekitarnya masih terus terjadi. Abu vulkanis pun masih menyebar di sekitar bandara. Hingga hari Rabu ada 38 penerbangan dan 3.842 penumpang yang batal berangkat akibat dampak erupsi Gunung Ruang. Di informasi selanjutnya, seorang nelayan dilaporkan hilang selama 3 hari setelah kapal yang digunakannya dihantam ombak besar di perairan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tim gabungan yang melakukan pencarian akhirnya dapat menemukan korban, namun dalam kondisi tak bernyawa. Mas, kasih jalan. Proses pencarian yang dilakukan tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri terhadap seorang nelayan yang hilang di Laut Selatan sejak 3 hari lalu akhirnya membuahkan hasil pada Rabu pagi. Namun saat ditemukan kondisi korban sudah dalam keadaan tak bernyawa. Peristiwa hilangnya korban terjadi saat kapal yang digunakannya untuk mencari ikan di perairan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah dihantam ombak besar sekitar 3 meter. Akibatnya kapal oleng dan terbalik. 3 nelayan berhasil selamat dan 1 nelayan hilang. Nelayan hasil KPP yang tenggelam terkena ombak di perairan Nusa Kambangan kita. Hari ini hari ketiga korban berhasil ditemukan pada pukul kurang lebih 8:30 oleh tim SAR gabungan nelayan setempat yang dalam pencarian atau sisa. Dan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah nelayan yang ditemukan tewas di perairan Nusa Kambangan itu kemudian lebih dulu dibawa ke RSUD Cilacap untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Seorang remaja hilang terseret arus saat menyeberangi Sungai Ciliwung di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, orang tua histeris mengetahui anak remajanya tewas tenggelam di sungai. Tangis histeris keluarga pecah saat petugas menemukan jenazah seorang remaja yang hanyut di Sungai Borang di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelajar kelas 1 SMP ini dilaporkan hilang terbawa arus sungai pada Rabu pagi saat berenang bersama teman-temannya. Setelah pencarian selama 5 jam, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban 30 meter dari titik awal tenggelam dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka. Serta masyarakat berhasil menemukan korban setelah dilakukan penyelaman di sekitar area kejadian. Untuk korban ditemukan dengan jarak kurang lebih 30 meter dari LKK. Sementara itu di Jakarta Selatan, petugas Gulkarmat mencari seorang remaja yang hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu. Korban bersama seorang temannya yang tengah berenang menyeberangi Sungai Ciliwung pada Rabu sore tiba-tiba terseret arus. Warga berhasil menyelamatkan teman korban, namun remaja tersebut tidak tertolong. Hanya teriak, terus saya langsung lari, implung, nolongin yang 2 itu. Yang selamat, yang 1 saya selamatin lagi, pinggir. Terus saya naik lagi, saya taikin ke darat, sebaik lagi udah kagak ada. Petugas menyisir Sungai Ciliwung sejauh 300 meter, namun hingga Rabu petang, tim SAR belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Tim Liputan melaporkan. Sebuah mobil menabrak 7 sepeda motor pelanggan warung sate yang terparkir di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya bersama Audrey Parsa, Sajida Pariwan.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farzah. Pemirsa, sebuah mobil menabrak 7 sepeda motor milik pelanggan warung sate yang terparkir di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Peristiwa itu mengejutkan pedagang serta pemilik kendaraan yang sedang makan. Suara benturan keras saat mobil menabrak 7 sepeda motor yang terparkir mengejutkan pelanggan sebuah warung sate di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pengemudi mobil langsung tancap gas. Akibat peristiwa ini, sejumlah sepeda motor ringsek. Hancur! Kejar! Jangan pakai itu! Peristiwa berawal saat sebuah mobil maju kencang dari arah Matraman menuju Rawamangun. Diduga hilang kendali, mobil pun menabrak sepeda motor milik pelanggan warung sate saat melintas di lokasi kejadian. Pasca kejadian, warung sate tak beroperasi selama beberapa hari. Sementara, polisi telah mendatangi lokasi kejadian. Kejadian emang di sini, cuman parkirnya emang masuk jalan, bukan di area trotoar. Jadi parkirnya emang di depan jalan? Iya, kalau di beritanya katanya warungnya ketabrak, kan? Tapi kenyataannya bukan warungnya yang ketabrak, yang motor yang ketabrak. Tidak ada korban dalam kecelakaan itu. Hingga kini, identitas pengendara mobil tersebut belum diketahui. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Tawuran dua kelompok pelajar di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur membuat resah pengguna jalan. Pasalnya kedua kubu bentrok di tengah ruas jalan dan saling serang menggunakan senjata tajam. Dari rekaman video amatir, nampak dua kelompok remaja yang masih berpakaian sekolah ini terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa sore. Kedua kubu berkelahi dan saling serang dengan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Bahkan mereka nekat melakukan tawuran ini di tengah ruas jalan saat situasi ramai pengendara. Kondisi tersebut membuat para pengguna jalan yang berada di lokasi tak berani melintas karena takut menjadi korban salah sasaran. Diduga tawuran yang terjadi hanya dipicu karena saling ejek antara kedua kelompok, kemudian mereka berjanjian melalui media sosial. Ada banyak kan Pak, ada anak SMP, SMK juga. Oh gitu, banyak pakai yang seragam juga? Banyak, ada staff, udah mati pinggir jalan, bisa takut ada orang jatuh, lagi mengemudi, takut kenapa-kenapa. Takut jadi kena salah sasaran ya? Sasaran. Warga meminta kepada petugas kepolisian agar menangkap para pelaku tawuran dan meningkatkan patroli khususnya di jam pulang sekolah guna mencegah aksi serupa terulang kembali. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas usai ditusuk oleh seseorang. Sebelum kejadian, diduga keduanya sempat terlibat cekcok di warung kopi. Nasib tragis menimpa Suryadi, pria berusia 30 tahun, warga desa Puntian, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pria yang berprofesi sebagai petani itu tewas mengenaskan bersimbah darah usai alami luka tusuk di bagian dada kiri. Korban ditikam seseorang saat terlibat keributan di sebuah warung kopi di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kota Palembang pada Rabu dini hari. Sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, nyawa korban tak tertolong karena kehilangan banyak darah. Saat ini, polisi tengah memburu pelaku yang langsung melarikan diri usai menikam korban. Belum diketahui motif dari pembunuhan ini. Untuk identitas pelaku, hasil dari pemeriksaan saksi, diduga pelaku berinisial R. Untuk motifnya sendiri? Motifnya masih dalam proses penyelidikan di unit reskrim, dan untuk unit reskrim juga sedang melakukan pengejaran untuk pelaku. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Usai divisum, jenazah korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Mayat seorang pria ditemukan dalam kondisi membusuk di semak-semak kebun pisang di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penyebab kematian tukang cukur tersebut masih diselidiki polisi. Tim Inafis Polresta Bandung memeriksa jasad seorang pria dalam kondisi membusuk di semak-semak kebun pisang di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang tengah bermain yang curiga dengan bau tak sedap di sekitar lokasi.
Dari olah TKP, polisi menemukan kartu identitas korban atas nama Cahyudin yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cukur. Di samping jenazah, juga didapati sebuah tas yang berisi alat cukur, gunting, dan sisir. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia hampir sepekan. Hasil pengecekan tadi di TKP atau di dekat sekitar jenazah ada tas yang di dalamnya ada alat cukur, gunting, sisir kecil, dan kelengkapan lainnya sebagai untuk membantu kegiatan dia atau mencukur rambut. Guna mengungkap sebab kematian, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi guna membantu penyelidikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, sesosok jasad bayi perempuan ditemukan di pinggir jalan tol Ciledug 1, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga bayi malang tersebut sengaja dibuang tak lama setelah dilahirkan. Warga Jalan Saidi Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad bayi di pinggir jalan tol Ciledug 1 pada Rabu sore. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuka warung kopi. Warga mencurigai sebuah kantong belanja dan menduga berisi bangkai kucing. Namun saat dibuka, ternyata didapati kantong belanja tersebut berisi sesosok jasad bayi lengkap dengan tali pusar dan berbalut kain kafan. Jenazah bayi ini diduga baru dilahirkan dan sengaja dibuang. Apaan itu berat banget sih, apaan sih? Pas ditarik-tarik, pas dibuka, ditarik, terus pas dibuka, bungkusannya ada kain putih, pas dibuka lagi kok ada darah, dikirain mah anak kucing, ada darah-darah, pas dilihat bayi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Polsek Pesanggerahan masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mencari pelaku pembuang bayi malang tersebut. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Bayi berusia 2 bulan diserang monyet liar di halaman rumahnya di Kampung Buntur Hilir, Desa Parung Panjang, Lebak, Banten. Akibatnya korban mengalami luka robek pada bagian perut karena gigitan monyet. Sakit menggalaknya minimal 30 juta, bisa pakai BPJS, nah kumaha orang. Ini dia bisa operasi dia. Inilah kondisi seorang bayi berusia 2 tahun. Anak dari pasangan suami istri Munasir dan Siti Aisyah yang tinggal di Kampung Buntur Hilir, Desa Parung Panjang, Lebak, Banten tersebut mengalami luka robek pada bagian perut setelah seekor monyet liar menyerangnya. Peristiwa bermula saat bayi tertidur pulas di ayunan teras rumah. Ibu bayi pergi sejenak untuk menunaikan sholat. Usai beribadah, ia dikejutkan oleh jeritan histeris bayi yang baru saja diserang monyet liar hingga menyebabkan luka parah di perutnya. Si bayinya di sini, si monyetnya langsung lari, dan saya kejar si monyetnya. Ternyata udah ada di pinggir kali, udah ada di pinggir sungai. Terus setelah itu saya balik lagi sini dan si bayi itu ternyata udah dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah melalui proses administrasi yang dibantu oleh relawan, bayi mendapatkan perawatan di ruang gawat darurat di sebuah rumah sakit di Serang. Sang bayi kondisinya stabil usai menjalani operasi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Seorang anak perempuan menjadi korban penjamretan di Depok, Jawa Barat. Korban mengalami luka karena sempat terseret motor pelaku saat mempertahankan ponselnya. Dalam rekaman kamera pengawas di wilayah Jatimulya, Kota Depok, Jawa Barat, tampak 2 siswi SMP sedang berjalan dengan santai. Namun tiba-tiba datang seorang menggunakan sepeda motor yang mendekat ke arah korban dan langsung merampas ponsel. Korban yang mempertahankan ponselnya sempat terseret beberapa meter hingga terjatuh. Korban sempat berteriak, namun lokasi kejadian kala itu sedang sepi. Selain mengalami trauma atas peristiwa penjamretan ponsel itu, korban juga mengalami luka pada bagian tangan, perut, dan kaki. Kini kasusnya telah ditangani Polres Metro Depok. Pelaku berapa orang sih, Bu? Satu. Pakai motor? Pakai motor. Bu, habis dijamret itu si korban sempat teriak nggak sih, Bu? Kayaknya teriak dia. Kayaknya teriak cuma karena keadaan sepi ya di sini. Sempat keseret juga, Bu? Sempat keseret, orang kerudungnya sampai kebuka kok. Petugas kepolisian menggerebek tempat persembunyian seorang pencuri motor di Tulang Bawang, Lampung. Demi menghindari sergapan petugas, tersangka berusaha melarikan diri melewati dapur rumah orang tuanya.
Seorang pencuri motor yang bersembunyi di rumah orang tuanya di Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Lampung, berusaha melarikan diri melalui pintu dapur saat tim khusus anti bandit Polres Tulang Bawang mencoba menangkapnya. Saat diinterogasi, pria tersebut sempat membantah tuduhan polisi. Namun setelah melakukan penggeledahan di rumah tersangka, polisi berhasil menyita motor dan ponsel hasil curiannya yang belum dijual. Tersangka ditangkap karena terlibat pencurian motor dan pembobolan rumah pada pertengahan bulan lalu. Curanmor yang kami temukan di lokasi ada HP dan juga motor Revo. Berapa orang itu? Pelaku 1. Kebetulan pelaku tersebut mengambil di rumah korban. Untuk pelaku tunggal apa ada DPO Bang dari kita? Pelaku tunggal. Tersangka kini ditahan di rutan Mapolres Tulang Bawang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk membawa kabur motor curian. Rekaman kamera pengawas di Kompleks Villa Intan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pria. Pelaku yang telah memantau situasi hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk merusak kunci kontak dan membawa kabur motor. Korban yang tengah berada di dalam rumah baru menyadari motornya raib setelah pelaku meninggalkan lokasi. Kasus pencurian telah dilaporkan ke Mapolsek Gunung Jati yang telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP serta mengamankan kamera CCTV yang merekam jelas aksi pelaku. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kami langsung melakukan cek TKP di sana. Itu pencuriannya sore ya Pak? Kejadian jam 19.07. Dan terekam baru CCTV. lapor di Polsek jam 22. Terekam CCTV ya Pak ini? Nah, terekam juga. Di informasi lainnya, pemirsa, sebuah balon udara berukuran besar jatuh dan meledak di permukiman warga di Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya 4 orang terluka. Lembaran plastik dan serpihan kertas masih tercecer di depan rumah seorang warga di Dusun Grogol, Kecamatan Tegalombok, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu siang. Balon udara itu jatuh di permukiman warga yang mengakibatkan ledakan yang cukup keras sehingga 2 orang menderita luka bakar dan 2 orang lagi menderita luka bakar ringan. Kedua korban yang lukanya cukup serius kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryono Ponorogo. Ada balon turun dari lanjat terus menimpa rumah ini. Baru gitu merconnya itu meledak. Belum diketahui dari mana balon udara itu berasal dan warga diingatkan untuk tidak menerbangkan balon udara karena selain mengancam warga juga akan mengganggu penerbangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. 3 orang pria di Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat dibekuk saat hendak mengedarkan sabu-sabu. Dari tangan para tersangka diamankan barang bukti 10 paket sabu-sabu. Papis, foto Bang. Betul, ketua memang labo. 3 pria ini tak berkutik saat aparat Satres Narkoba Polres Darmas Raya meringkusnya di Nagari Sungai Dare, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Ketiga kawanan itu ditangkap saat hendak mengedarkan barang haram sabu-sabu. Keberadaan ketiga terduga pengedar narkoba itu diketahui setelah polisi mendapati informasi dari masyarakat yang menyebut akan ada transaksi narkoba di kawasan tersebut. Dari tangan mereka, petugas menemukan barang bukti 10 paket sabu-sabu dalam bungkusan plastik. Sabu. Oh, Pak Jorong. Ketiga tersangka itu pun langsung digelandang ke Polres Darmas Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang inisial LO, ditemukan di padanya 10 paket yang dibungkus plastik yang diduga sabu-sabu. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Laode Juhardio Anse melaporkan dari Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Teriakan histeris mengiringi penangkapan penambang timah ilegal di lokasi perkebunan sawit di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Kami sajikan informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Asran Sadi.
Pemirsa, seorang wanita histeris saat polisi mengamankan penambang timah di lokasi perkebunan perusahaan sawit di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Penangkapan dilakukan karena terduga pelaku mencoba menyerang petugas saat memberikan imbauan. Masa ikat polisi Pak macam ni Pak? Adu mulut terjadi saat polisi mengamankan sejumlah pria yang diduga penambang timah di salah satu perkebunan sawit di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Seorang wanita pun histeris saat sejumlah penambang itu diamankan polisi. Jangan macam ni lah, jangan cara kasar Pak. Jangan cara kasar. Jangan cara kasar Kak Pak. Penangkapan bermula saat petugas mengimbau kepada para pria yang diduga melakukan penambangan ilegal. Namun, salah satu warga mencoba menyerang petugas menggunakan senjata tajam. Petugas yang sigap langsung menangkapnya. Misalnya ada tindakan pengancaman ya, bahwa yang baik terproses dan sebagainya, misalnya beberapa saksi dan lain-lain, digunakan dua alat bukti ya. Kita persangkakan dengan pasal Undang-Undang Darurat pengembangan senjata tanpa izin. Saat ini, tersangka telah mendekam di sel tahanan Polres Bangka Barat. Ada Agus melaporkan dari Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Sebuah mobil yang ditumpangi 2 orang tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya 1 orang tewas. Petugas dan warga mengevakuasi 1 korban tewas dari sebuah mobil yang ringsek. Mobil berpenumpang 2 orang itu tertabrak kereta api Argo Wilis dari arah Solo menuju Klaten di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Boto Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Seorang korban lainnya kritis, dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten. Sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Suraji, Tirtonegoro, Klaten. Kerasnya benturan menyebabkan kendaraan yang datang dari arah Klaten menuju Sukoharjo itu terseret sejauh 20 meter. Tim gabungan dari Polsek Wonosari dan tim Inafis Polres Klaten masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Ini terjadi kecelakaan mobil tertabrak kereta dari arah Surabaya ke Bandung. Untuk mobil berpenumpang 2 orang. Setelah terjadi kecelakaan, diketahui yang penumpang yang 1 perempuan meninggal dunia, yang satunya laki-laki dalam keadaan kritis. Proses evakuasi mobil menggunakan truk derek membutuhkan waktu sekira 2 jam. Usai dievakuasi, mobil lalu dibawa ke pos lantas Delanggu, Klaten guna kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ribuan buruh menggelar unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei. Dalam aksinya, para buruh mengajukan beberapa tuntutan ke pemerintah, salah satunya penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sejumlah elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Di Cakung, Jakarta Timur, 3.000 buruh turun ke jalan di kawasan industri Pulau Gadung sejak Rabu pagi. Menggunakan sepeda motor dan atribut aliansi buruh, mereka berkumpul untuk melakukan long march ke Bundaran Hotel Indonesia. Sesampainya di Bundaran HI, aliansi buruh dari Jakarta dan sekitarnya langsung menyuarakan aspirasi mereka. Dalam aksi tersebut, para buruh mendesak agar pemerintah segera menghapus sistem kerja kontrak dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, buruh juga meminta penyesuaian upah yang menurut BPS berada di angka Rp7 juta per bulan. Bagaimana dengan pakaian, jajan anak? Nggak cukup kalau upah minimum seperti yang sekarang ini sekitar 4,9 atau 5,1. Jadi mendekati angka Rp7 juta hasil survei BPS, namanya SBH, survei biaya hidup. Sementara itu, ribuan buruh juga berkumpul di Stadion Madia kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu siang. Mereka datang dan mendengarkan orasi serta pidato kebangsaan dari sejumlah pimpinan organisasi serikat buruh. Para buruh kembali menyoroti aturan Omnibus Law yang dianggap menghimpit ruang gerak kaum buruh. Meski ribuan buruh turun ke jalan, namun peringatan May Day tahun ini berlangsung kondusif. Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman serikat buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini,
semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa para buruh, aparat polisi dan TNI menurunkan sedikitnya 800 personel. Tim Liputan melaporkan. Tak hanya di ibu kota, Hari Buruh juga dirayakan di sejumlah daerah di Indonesia. Sejumlah aksi unjuk rasa berjalan damai, namun ada juga yang berlangsung ricuh. Kericuan mewarnai unjuk rasa memperingati Hari Buruh oleh puluhan mahasiswa di depan kantor DPRD Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau massa aksi yang hendak membakar ban bekas di tengah jalan. Satu mahasiswa yang dianggap sebagai provokator diamankan polisi untuk diperiksa. Di lokasi berbeda, mahasiswa bersitegang dengan petugas saat hendak memblokade Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Salah seorang massa aksi yang tersulut emosi bahkan melempar ban bekas hingga nyaris mengenai Kapolsek yang bertugas. Dengan membawa spanduk dan poster, ratusan buruh di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi damai. Aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh tanggal 1 Mei tersebut berlangsung di kantor Gubernur Jawa Timur. Kepada penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, para buruh menuntut agar menghapus sistem outsourcing dan menolak upah minimum. Petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan saat aksi May Day di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan karena wilayah tersebut merupakan daerah yang dilarang bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan seorang pedagang kaki lima yang berjualan saat aksi May Day di Taman Patung Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, Rabu siang. Diduga, para pedagang tak terima saat ditertibkan petugas. Penertiban dilakukan sebab area tersebut merupakan wilayah terlarang bagi pedagang kaki lima berjualan. Para pedagang diizinkan berjualan di area yang telah disepakati, yakni di Jalan Gambir Buntu. Intinya dia katanya dari Taman Mini untuk mau berjualan di sini gitu. Namun ini kan kawasannya kawasan daerah dilarang untuk berjualan gitu kan. Untuk daerah Patung Tamrin gitu kan. Tamrin ini emang di sini steril untuk pedagang kaki lima. Jadi kalau emang ini dia suruh daerah yang pinggir, kita juga nggak ngasih tempat daerah yang pinggir ataupun daerah yang mana, namun intinya itu kita tampung di Gambir Buntu. Meski penertiban ini hanya bersifat imbauan dan tak ada sanksi bagi para pedagang, namun ia menyayangkan aksi protes yang dilakukan para pedagang. Pedagang kaki lima kerap memanfaatkan momen demo untuk menjajakan barang dagangannya di lokasi yang dilarang berjualan oleh petugas. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Tak hanya melakukan unjuk rasa, buruh di sejumlah daerah juga melakukan aksi unik untuk memperingati Hari Buruh. Seperti ratusan buruh di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka memakai kostum unik mulai dari seragam sekolah hingga pekerja bangunan. Peringatan Hari Buruh kali ini terasa berbeda. Lihat saja, sekitar 200 buruh pada Rabu pagi berkumpul di depan rumah dinas Bupati dan Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka memakai kostum unik sesuai dengan profesi masing-masing. Ada yang menggunakan baju dokter, pekerja bangunan, seragam sekolah, daster, kebaya, bahkan hingga tim penyelamat. Mereka melakukan olahraga bersama, mulai dari pemanasan hingga lari santai sejauh 3 km. Tak ada demonstrasi maupun kericuhan. Hal berbeda juga terjadi pada peringatan Hari Buruh di Subang, Jawa Barat. Ada hitanan massal bagi anak-anak buruh. Jumlah peserta hitanan massal mencapai 250 anak yang dibagi dalam 2 gelombang. Selain hitanan massal, digelar bazar murah dan donor darah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan bisa tercipta kekeluargaan dan persaudaraan yang baik di antara semua pihak terkait. Hari ini banyak kegiatan yang kita lakukan, mulai dari tadi ada sunatan massal, kemudian juga ada donor darah, kemudian ada pemberian santunan, ada bazar, bazar pasar murah. Ini semuanya hari ini kita persilakan, kita persiapkan, kita persembahkan kepada buruh. Sementara itu, untuk memperingati Hari Buruh, komunitas pecinta makanan vegetarian di Buleleng, Bali membagikan 2.000 porsi makanan gratis untuk masyarakat. Jenis makanan yang dibagikan diantaranya nasi goreng rempah, tempe tahu, dan terong geprek dengan sayur salad.
Selain makanan, warga yang datang juga diberi minuman es serta teh herbal. Semua makanan yang dibagikan berasal dari bahan kacang-kacangan dan buah-buahan. Makanan dimasak langsung di tempat sebelum dibagikan. Aksi berbagi ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja atau buruh yang telah berjuang untuk membangkitkan perekonomian keluarga. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Jokowi menyempatkan diri bersepeda berkeliling kota Mataram sambil membagikan sembako. Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri dan pejabat daerah Nusa Tenggara Barat Rabu pagi menyempatkan diri bersepeda berkeliling kota Mataram sambil menyapa masyarakat yang telah menunggunya di pintu hotel. Tidak lupa, Presiden Joko Widodo juga meminta ajudan untuk membagikan sembako kepada warga. Alhamdulillah. Tadi waktu di mana, Bu? Di depan hotel. Depan hotel. Yang udah lama nunggu tadi? Ya, dari habis sholat subuh kita nunggu sini. Udah tahu Pak Presiden mau ada di sini? Sebelumnya pada Selasa malam, Jokowi juga menyempatkan diri bertemu masyarakat sambil makan malam di tempat nongkrongan anak muda. Dalam agenda kerjanya selama 2 hari di NTB, Presiden Jokowi akan meresmikan ruas jalan Kabupaten Sekotong Lembar di Pulau Lombok, serta meresmikan bendungan Tiu Suntuk di Pulau Sumbawa sekaligus menggelar panen jagung di kawasan Samota. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Produsen vaksin AstraZeneca digugat di Pengadilan Negeri Negara Inggris terkait vaksin COVID-19 buatannya. Perusahaan farmasi raksasa itu mengakui bahwa vaksin COVID produksinya menimbulkan efek samping. Vaksin COVID-19 AstraZeneca diduga mengakibatkan efek samping pembekuan darah bagi penggunanya. Meski begitu, risiko efek samping yang bisa kematian ini diklaim AstraZeneca sangat jarang terjadi. Sedikitnya 51 gugatan dari keluarga pasien terdampak diajukan ke Pengadilan Inggris. Kini AstraZeneca menghadapi permintaan ganti rugi sebesar 100 juta pound sterling atau sekitar 2 triliun rupiah. Sementara itu Kementerian Kesehatan Indonesia terus memantau efek samping vaksinasi COVID-19 termasuk dari AstraZeneca. Kemenkes memastikan belum ada temuan kasus efek samping berupa sindrom trombosis with thrombocytopenia seperti yang terjadi di Inggris. Komnas KIPI sudah melakukan monitoring ya sejak kemudian AstraZeneca sendiri kita ketahui ya bahwa sudah dilaporkan di Eropa itu 37 kasus dengan permasalahan pembekuan darah. Komnas KIPI itu selain tentunya memastikan bahwa setiap penyuntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang kita lakukan sepanjang tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2023 ya untuk booster, itu pun juga kita lakukan monitoring apakah ada kemudian kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi. Nah, sampai saat ini tidak ada laporan terkait trombosis ini dari yang pernah menerima vaksin AstraZeneca. Bahkan kemudian Komnas KIPI pun melakukan kajian ya terhadap terjadinya trombosis ini di 7 provinsi. Jadi secara pasif kita menerima laporan ya kalau kemudian memang ada kasus trombosis ini, tapi secara aktif juga sudah dilakukan kajian di 7 provinsi dan tidak ditemukan gejala-gejala KIPI yang terkait trombosis ini. Tentunya kita tidak berharap ya bahwa akan ada kejadian ini seperti di negara Indonesia karena kejadian yang sama di Asia pun tidak ditemukan mengenai kasus trombosis ini karena kembali lagi ya ada permasalahan dari genetik, kemudian permasalahan dari ras, kemudian juga gaya hidup yang sangat mempengaruhi respon antibodi seseorang. Kelangkaan bawang di pasaran membuat harga bawang di Pasar Banjar, Jawa Barat naik jadi Rp50.000 per kilogram. Meningkatnya harga bawang sejak beberapa waktu terakhir membuat omset pedagang bawang di Brebes, Jawa Tengah menurun. Harga bawang di Pasar Induk Brebes masih tinggi. Harga bawang merah kualitas super dijual Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang merah biasa dijual Rp40.000 per kilogram. Padahal saat kondisi normal, harga bawang merah dijual di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga bawang merah membuat pembeli mengurangi jumlah belanjaan yang berdampak pada menurunnya omset pedagang. Masih tingginya harga bawang merah diduga karena pasokan bawang merah di pasaran jumlahnya sedikit. Hal ini karena daerah sentra penghasil bawang merah di Brebes sendiri belum memasuki panen raya.
Di Pasar Banjar, Jawa Barat, harga bawang masih tinggi, seperti harga bawang lokal yang berasal dari Garut, kini menyentuh harga Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang ini, pemirsa, dipicu kelangkaan bawang di pasaran, sementara permintaan tinggi. Para pedagang ini juga mengakui harus merogoh kocek lebih dalam untuk modal berdagang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Meski harga bahan pokok diklaim stabil, ada kenaikan harga pada sejumlah komoditas. Selain itu, untuk mengantisipasi pedagang pasar nakal yang menaikkan harga kebutuhan pokok di luar aturan pemerintah, Polres Tabanan Bali melaksanakan sidak bahan pokok penting. Sidak bahan pokok penting dilaksanakan di kawasan Pasar Kediri, Tabanan, Bali. Dalam sidak, petugas mencari pedagang pasar nakal yang menaikkan harga kebutuhan pokok di luar ketentuan pemerintah. Selain itu, sidak juga untuk menampung keluhan warga terkait keamanan serta tindakan kriminal yang membuat ketidaknyamanan di pasar. Kegiatan berlangsung sesuai rencana dan kondusif. Harga jual bahan pokok juga telah sesuai dengan harga normal pasar. Memastikan harga bahan pokok penting terutamanya beras, telur, dan lainnya. Kita memastikan betul bahwa kondisi harga-harga bahan pokok ini tetap stabil di pasar yang ada di masyarakat. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak ke Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Selain survei harga, ia memastikan stok bahan pokok di pasar tradisional melimpah. Mendak mengklaim saat ini harga bahan pokok mulai stabil dan beberapa komoditas telah turun harganya pasca Lebaran. Beberapa komoditas bahan pokok mahal di pasaran karena baru normalnya operasional pasar dan baru aktifnya kembali para penjual di pasar menjajakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Ya memang Lebaran ya, Lebaran itu kan, ini kan pasar baru ramai. Lebaran pasarnya aja yang dagang nggak ada gitu. Yang jualannya liburan, yang petani juga liburan dulu. Ya bawang kan usianya pendek ya. Atau juga ada beberapa yang kena banjir. Tapi sekarang saya kira itu hanya isi sebentar. Karena bawang merah ini kan kita tanam sendiri, jadi nggak akan ada soal. Sekarang sudah mulai turun dari 75, 65, pasokan sudah mulai lancar ya. Harga sejumlah komoditas yang tak kunjung turun dikeluhkan ibu-ibu rumah tangga saat bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Bumbu-bumbu juga lagi mahal nih, bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau bisa mah diturun-turunin semua deh yang sembako-sembako itu. Stabilin harganya. Stabilin. Nah, Ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga gimana Bu mensiasati ini bumbunya mahal, kemudian lauknya juga mahal kayak gitu? Ya, penghasilannya aja kan nggak sesuai sama yang kita ini. Kalau bisa mah ya turunin deh harganya. Tapi selain menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah diharapkan juga bisa menjamin ketersediaannya di pasar-pasar di tanah air. Tim Liputan melaporkan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki memastikan toko kelontong Madura boleh beroperasi 24 jam. Hal ini disampaikan saat menanggapi isu adanya larangan operasional warung tersebut dari pengelola retail di Kabupaten Klungkung, Bali. Isu larangan warung Madura beroperasi 24 jam di wilayah Klungkung, Bali membuat Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki angkat bicara. Hal ini ia sampaikan di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Teten memastikan tidak ada aturan yang membatasi operasional toko kelontong yang dikelola oleh rakyat. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat Kabupaten Klungkung. Isu larangan warung Madura beroperasi selama 24 jam akan dijadikan momentum bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengevaluasi peraturan daerah di seluruh Indonesia. Kami sudah melakukan pengecekan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomor 13 tahun 2018, juga tidak ada aturan yang membatasi jam operasional warung kelontong milik masyarakat. Justru Perda tersebut malah mengatur jam operasional retail modern. Jadi kami juga akan memastikan semua Perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus berpihak pada UMKM. Demi lolos otomatis ke ajang Olimpiade, Timnas Indonesia mengincar kemenangan saat melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Dan saya Asran Syadif. Pemirsa, banjir bandang menerjang rumah warga di Sanggau, Kalimantan Barat pada Rabu sore. Akibatnya beberapa rumah rusak dihantam derasnya arus air. Akibat dari pembangunan yang tidak jelas di kantor desa. Hujan deras dengan intensitas tinggi membuat Sungai Batu di Desa Lape, Kabupaten Sanggau meluap Rabu sore. Luapan sungai mengakibatkan banjir bandang dan menerjang setidaknya 17 rumah warga yang berada tak jauh dari sungai. Selain rumah warga, banjir juga merendam sebuah sekolah dengan ketinggian mencapai 60 cm. Setelah 3 jam, banjir bandang mulai surut. Petugas BPBD Kabupaten Sanggau membantu warga membersihkan rumah yang rusak akibat terjangan banjir. Kira-kira ketinggian air itu 1 meter. Tapi banjir bandang ini terjadi kurang lebih selama 3 jam. Terjadi banjir bandang dan kita di lokasi juga sampai selesai air surut, kita kembali ke posko DNC ini. Hingga Rabu malam, sebagian warga masih mengungsi di rumah kerabat sambil menunggu banjir surut. Pihak BPBD juga masih mendata jumlah kerusakan yang disebabkan banjir bandang. Dede Iskandar melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat. Teka-teki kematian wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Ini polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan wajah tertunduk, pria ini hanya bisa pasrah saat digiring polisi. Lelaki berusia 29 tahun ini diduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 25 April 2024 lalu. Terduga pelaku dibekuk petugas gabungan di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi hingga kini masih menggali motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Penangkapan pelaku berawal dari adanya rekaman kamera pengawas di sebuah hotel di kota Bandung, Jawa Barat yang diduga menjadi lokasi pembunuhan. Dalam rekaman video terlihat, pelaku dan korban masuk ke kamar hotel pukul 9:51 pada 24 April 2024 atau sehari sebelum korban ditemukan tewas. Sekitar 9 jam kemudian atau pukul 18:40 terduga pelaku keluar seorang diri dengan membawa koper berwarna hitam dan diduga berisi jasad korban. Ada videonya juga, saya membenarkan ada video itu. Ada terlihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar membawa koper. Ada juga proses antara terduga pelaku dan korban ini juga masuk kamar. Koper berisi jasad wanita sebelumnya menggegerkan warga Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 25 April 2024 lalu di semak-semak pinggir jalan Inspeksi Kalimalang. Ada sejumlah luka lebam di wajah korban. Jasad wanita berusia 50 tahun ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang sedang membersihkan sampah. Tim Liputan melaporkan. Seorang oknum TNI viral di media sosial usai melakukan penganiayaan kepada seorang sopir mobil catering di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya memukul korbannya hingga berdarah, oknum TNI itu juga merusak kaca spion mobil yang dibawa oleh korban. Situ main tangan langsung ke situ. Ya, mulai kapan kamu? Mana buktinya mana? Mulai kapan kamu? Inilah video viral yang memperlihatkan cekcok antara seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut dengan seorang sopir jasa boga atau catering di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Pertikaian itu diduga bermula saat mobil oknum TNI disalip dan merasa jalannya dihalang-halangi oleh mobil catering. Saat mobil korban diberhentikan, oknum TNI langsung memukul korban hingga hidungnya berdarah. Tak terima dipukul, korban lantas mengejar mobil terduga pelaku dan kembali bersitegang di pinggir jalan. Hingga oknum TNI tersebut merusak kaca spion mobil catering yang dibawa korban. Pada Selasa sore, sejumlah anggota TNI Angkatan Laut bersama terduga pelaku telah datang ke tempat kerja korban untuk melakukan pertemuan sekaligus klarifikasi. Namun, pertemuan antara kedua belah pihak tak berhenti sampai di situ. Sopir mobil catering dan oknum TNI kembali bertemu di Mapolsek Cilengsi pada Rabu malam dan kedua belah pihak kemudian sepakat untuk berdamai. Bahwa benar saya pengendara mobil pick up Genek mengakui melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengendarai mobil secara kencang dan ugal-ugalan setelah terjadinya tindakan pemukulan
bahwa benar saya telah melakukan tindak pembunuhan terhadap saudara Afif dan saya beserta saudara Afif telah saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Dalam kasus penganiayaan ini, sopir mobil catering sebenarnya telah menjalani visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilengsi. Namun laporan tersebut diarahkan petugas ke Pom AL karena terduga pelaku merupakan seorang anggota TNI. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sebuah mobil menabrak 7 sepeda motor milik pelanggan warung sate yang terparkir di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, peristiwa itu mengejutkan pedagang serta pemilik kendaraan yang sedang makan. Suara benturan keras saat mobil menabrak 7 sepeda motor yang terparkir mengejutkan pelanggan sebuah warung sate di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pengemudi mobil langsung tancap gas. Akibat peristiwa ini, sejumlah sepeda motor ringsek. Hancur! Kejar! Jangan pakai itu! Peristiwa berawal saat sebuah mobil maju kencang dari arah Matraman menuju Rawamangun. Diduga hilang kendali, mobil pun menabrak sepeda motor milik pelanggan warung sate saat melintas di lokasi kejadian. Pasca kejadian, warung sate tak beroperasi selama beberapa hari. Sementara, polisi telah mendatangi lokasi kejadian. Kejadian emang di sini, cuman parkirnya emang masuk di jalan, bukan di area trotoar. Parkirnya emang di depan jalan? Iya, kalau di beritanya katanya warungnya ketabrak, kan? Tapi kenyataannya bukan warungnya yang ketabrak, yang motor yang ketabrak. Tidak ada korban dalam kecelakaan itu. Hingga kini, identitas pengendara mobil tersebut belum diketahui. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Bayi berusia 2 bulan diserang monyet liar di halaman rumahnya di Kampung Buntur Hilir, Desa Parung Panjang, Lebak, Banten. Akibatnya korban alami luka robek pada bagian perut karena gigitan monyet. Rumah sakit Menggalata minimal 30 juta bisa pakai BPJS, nah kumaha orang. Ini dia bisa operasi dia. Inilah kondisi seorang bayi berusia 2 bulan. Anak dari pasangan suami istri Munasir dan Siti Aisyah yang tinggal di Kampung Buntur Hilir, Desa Parung Panjang, Lebak, Banten tersebut mengalami luka robek pada bagian perut setelah seekor monyet liar menyerangnya. Peristiwa bermula saat bayi tertidur pulas di ayunan teras rumah. Ibu bayi pergi sejenak untuk menunaikan sholat. Usai beribadah, ia dikejutkan oleh jeritan histeris bayi yang baru saja diserang monyet liar hingga menyebabkan luka parah di perutnya. Si bayinya di sini, si monyetnya langsung lari, dan saya kejar si monyetnya. Ternyata udah ada di pinggir kali, udah ada di pinggir sungai. Terus setelah itu saya balik lagi sini dan si bayi itu ternyata udah dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah melalui proses administrasi yang dibantu oleh relawan, bayi mendapatkan perawatan di ruang gawat darurat di sebuah rumah sakit di Serang. Sang bayi kondisinya stabil usai menjalani operasi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Kita ke mancanegara, pemirsa, gelombang massa pro-Palestina masih menduduki sejumlah universitas di Amerika Serikat. Sementara itu, Israel kembali melakukan serangan udara ke wilayah Gaza dan mengakibatkan 2 anak meninggal dunia. Faiza Abu Shanab hanya bisa menangisi kepergian 2 cucunya yang meninggal dunia setelah rudal militer Israel menghujam wilayah Rafah, Gaza, Palestina pada hari Rabu. Akibat serangan udara itu, sedikitnya 33 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. قصفهم وماتوا هذا هدفهم هي الهدف تبعهم الطفل هذا ايش بيعمل ايش بيسوي الطفل بده لعبه يلعب فيها بده يلعب ويجري. Sementara itu, gelombang protes terhadap aksi militer Israel masih berlanjut di sejumlah universitas di Amerika Serikat. Mahasiswa pro-Palestina terlibat bentrok dengan massa pendukung Israel di Universitas California. Kericuhan diduga dipicu lemparan kembang api ke tenda mahasiswa pro-Palestina. Bahkan para simpatisan Israel memainkan gendang dengan keras untuk mengganggu tidur mahasiswa pro-Palestina yang bertahan di kampus.
Di tengah serangan Israel dan maraknya demonstrasi anti-Israel, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat meminta Israel segera melakukan gencatan senjata demi menghindari banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Kita kembali ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial kontra Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Ya, Garuda Muda pemirsa wajib menang jika ingin otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Satu tempat memperebutkan peringkat ketiga Piala Asia U23 akan berusaha diraih tim nasional Indonesia saat berhadapan dengan Irak di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Kamis malam. Skuad Garuda Muda kini tengah fokus memulihkan kondisi fisik para pemain usai menelan kekalahan dari Uzbekistan di babak semifinal. Pelatih Sintayong juga berupaya kembali menguatkan mental anak asuhnya agar segera bangkit. Namun jelang duel krusial kontra Irak nanti, Garuda Muda harus bermain tanpa sang kapten Rizky Ridho di barisan pertahanan yang harus absen karena terkena kartu merah. Meski kehilangan pilar penting, Timnas Indonesia tetap optimis dapat memenangi pertandingan penting melawan Irak. We are ready for tomorrow's match and we will also give everything on the pitch and to win and get a tickets for Olympic and make proud for Indonesian people. I think Iraq is also have a good team, but we prepare for ourselves and we can win and tomorrow. Thank you. Di sisi lain, pelatih Sintayong juga terkejut atas pemilihan wasit VAR untuk pertandingan nanti. Pasalnya, wasit yang dipilih adalah wasit VAR yang sebelumnya menganulir gol Indonesia saat laga melawan Uzbekistan. STI juga meminta Federasi Sepak Bola Asia berbenah soal wasit untuk perkembangan sepak bola ke depan. 4강전에 있었을 때 우즈벡 경기는 저도 영상을 다 돌려보고 지금까지 40년간을 축구의 인생을 모든 것을 걸고 있는데 너무 많이 아쉬움이 남는 경기였다. 그렇게 되돌아보고 싶습니다. Laga melawan Irak menjadi duel krusial yang harus dihadapi Garuda Muda. Karena jika menang, Timnas Indonesia bukan hanya sekedar menempati peringkat ketiga di Piala Asia U23, namun sekaligus memastikan diri tampil di Olimpiade Paris 2024. Namun jika kalah, Timnas Indonesia masih memiliki satu tiket tersisa untuk tampil di pesta olahraga terakbar 4 tahunan tersebut, yakni dengan wajib memenangi laga menghadapi wakil Afrika Guinea di babak play-off. Persiapan matang jelang bergulirnya Piala Asia U17 wanita di Bali terus dilakukan Garuda Pertiwi. Sejumlah laga uji coba menghadapi tim-tim lokal juga digelar untuk melihat tolak ukur dan perkembangan Garuda Pertiwi. Skuad Garuda Pertiwi terus mengasah kemampuan jelang bergulirnya Piala Asia U17 wanita di Bali. Laga uji coba menghadapi Arema FC Putri juga dilakukan untuk terus meningkatkan kekompakan dan performa tim. Dalam duel ini Garuda Pertiwi mampu meraih kemenangan 2-1. Hasil tersebut menurut tim pelatih menjadi salah satu tolak ukur para pemain yang terus menunjukkan progres menanjak sejak pertama kali mengikuti pemusatan latihan 14 April lalu. Para pemain juga kini optimis dapat meraih hasil maksimal menghadapi Filipina pada laga perdana nanti. Untuk pertandingan pertama besok di AFC U17 Women, kita lawan Filipina, harapannya ya semoga kita bisa mengimbangi dan juga memenangi pertandingan pastinya. Pokoknya pemain, ofisial dan juga pelatih harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat game plan terbaik dan semoga kita secara tim bisa melakukan itu di lapangan. 4 hari tersisa jelang pembukaan Piala Asia U17 wanita, tim pelatih akan terus memberikan porsi latihan terutama untuk mematangkan skema bola mati. Pada ajang ini, tuan rumah Indonesia akan tergabung di grup A bersama Korea Selatan, Filipina, dan Korea Utara. Pertandingan akan berlangsung di Bali mulai tanggal 6 hingga 19 Mei mendatang. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Dari ajang Piala Thomas dan Uber 2024, tim putri Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang 2-3. Ya, sedangkan tim bergu putra Indonesia melaju ke 8 besar usai mengalahkan juara bertahan India. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses melaju ke babak perempat final Piala Thomas 2024 dengan status juara grup C. Menghadapi India di Chengdu High Tech Sports Zones pada babak terakhir penyisihan grup, Indonesia menang 4-1.
Padahal pada partai pembuka Indonesia yang menurunkan Anthony Sinisuka Ginting dipaksa menyerah melalui drama 3 game oleh Pranoy HS. Beruntung di partai kedua Indonesia bangkit dan menyamakan kedudukan melalui nomor ganda putra lewat pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Jonathan Christie yang turun di partai ketiga akhirnya sukses membawa Indonesia berbalik unggul setelah mengalahkan Lakshya Sen. Keunggulan tim bergu putra Indonesia semakin menjauh setelah pada partai keempat pasangan Leo Roli Fernando dan Daniel Martin turut menyumbang poin. Di partai terakhir yang sudah tidak lagi menentukan, tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo tetap tampil memukau untuk menyudahi perlawanan dari Srikan Kidambi. Kemenangan ini membawa Indonesia lolos ke perempat final dan akan menghadapi Korea Selatan sebagai runner-up grup A. Sayangnya laju positif tim Thomas Indonesia tak mampu diikuti tim putri Indonesia di Piala Uber. Menghadapi Jepang di babak terakhir penyisihan grup C, para Srikandi Merah Putih dipaksa menyerah 2-3. Meski kalah, tim putri Indonesia tetap berhak melaju ke babak perempat final dengan status runner-up grup dan akan menghadapi Thailand. Kita beralih ke informasi lainnya, Mark Plus Corp merayakan ulang tahun ke-34 secara khusus di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. M-Corp melalui unit bisnisnya Mark Plus Institute terus berupaya menghadirkan terobosan baru melalui kolaborasi bersama UGM, khususnya di sektor pertanian dengan membangun kantor resmi agribisnis di Yogyakarta. Bertepatan dengan ulang tahun Mark Plus Corp ke-34, M-Corp terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, utamanya dengan perguruan tinggi. Kali ini dengan salah satu universitas terbaik di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Perayaan ulang tahun pada 1 Mei 2024 di gedung AGLC Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta ini dihadiri langsung oleh beberapa petinggi M-Corp. Kesempatan ini juga menjadi momen peluncuran program Doctor of Business Administration in Agribusiness Entrepreneurial Marketing yang merupakan bentuk dukungan antara Mark Plus Institute, Fakultas Pertanian UGM, Asia Marketing Federation AMF, dan Asia Committee for Small Business ACSB dalam menjalankan program pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat sekitar terkait bisnis pertanian. Acara ini juga sekaligus penandatanganan peluncuran kantor cabang M-Corp di Yogyakarta. Di hadapan para undangan, Hermawan juga menjelaskan tujuan M-Corp untuk tahun-tahun selanjutnya hingga 2030 mendatang. Mark Plus yang sekarang namanya M-Corp Holding, ada Mark Plus Institute, ada Mark Plus Inc., ada Marketeer, itu beruntung sekali difasilitasi Pak Jaka Widada, Profesor Jaka Widada, Dekan Pertanian UGM. Kita memulai satu history di Indonesia di mana kita mulai DBA pertama di Indonesia, dan perkawinan antara vokasi dengan akademisi sebetulnya. Jadi tujuannya untuk menginspirasi supaya lebih banyak DBA di Indonesia. Jangan PhD kabeh. Peneliti penting, tapi yang praktek langsung ini loh. Kayak S1 penting. Tapi kan D4 penting supaya bisa langsung terjun. Bertemakan Celebrating the M34 Unstoppable Human plus Tech Impact 34 Years of M-Corp, M-Corp terus berkomitmen untuk meningkatkan dampak positif untuk lingkungan, khususnya di bidang pertanian. Jumlah penduduk dunia itu 2050 itu hampir tembus 10 miliar gitu ya. Itu butuh pangan. Nah, butuh pangan itu peningkatan produksi pangan untuk tidak kelaparan sampai 2050 itu harus naik 70% dari sekarang. Oh, 70%. 70%, Pak. Sehingga kalau tidak naik 70% akan kelaparan di mana-mana. Program Doctor of Business Administration in Agribusiness Entrepreneur Marketing ini menjadi program pertama dan satu-satunya bidang agribisnis di Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi kali ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi yang kerjaan bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Utri Farza pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa. Sampai jumpa.